Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ari Briliansyah. Masih di cerita berembus ke timur. Perjalanan Sunu Puring Ninja 2 Tak, Jakarta menuju NTT. Gak terasa ini udah episode ke-15. Kita jalan darat dari Jakarta menuju Banyuwangi, terus naik kapal lagi menuju Bali. Dari Bali nyebrang lagi ke Lombok. Nah, di Lombok sempat eksplor selama 2 hari sebelum akhirnya nyebrangin laut lagi menuju Sumbawa. Perjalanan di Sumbawa terasa singkat, hanya numpang lewat saja karena antusiasme untuk sampai di Labuan Bajo. Awalnya, rencana trip berembus ke timur ini hanya sampai di Labuan Bajo saja. Namun, karena beberapa alasan yang bisa teman-teman tonton di video sebelumnya, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju bagian timur Flores. Dan disinilah sekarang kita berada. Kita sudah di kaki gunung Kelimutu. Sekarang udah jam 4 lewat, teman-teman. Kita mau naik dulu ke atas. Pagi. Mau ke Danau kan? Iya, Om. Kasih keluar mobil dulu. Iya, saya juga mau manasin dulu, Om. Apa? Oh iya, bisa sana. Panas nanti. Sudah bisa toh? Bisa, Om. Sudah keluar ya. Ya. Dari parkiran, perjalanan menuju tubuh puncak Taman Nasional Kelimutu dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit dengan jarak hanya 1,3 km. Jalurnya cenderung landai, sehingga sangat cocok bagi pecinta tembakau yang mungkin tidak terbiasa berolahraga seperti saya. Trekking ke Kelimutu masih terasa sangat aman dan menyenangkan. Selama trekking, saya nggak kepikiran buat merekam video perjalanan, karena dari awal nggak bikin konsep video atau storyboard. Mungkin karena belum ada pengalaman bikin video juga sih sebelumnya. Konsep awalnya, gas dulu aja, yang penting sampai. Cek video urusan belakangan. Namun, saat tiba di bagian editing, barulah saya merasa pusing, menyambungkan footage agar menjadi sebuah cerita. Setibanya di puncak Kelimutu, saya langsung mengambil video time-lapse, sambil menikmati secangkir kopi dan mengobrol dengan pengunjung lain, merasakan kebersamaan dalam keindahan alam. Yang paling terkenal dari Kelimutu ini adalah danau 3 warnanya. Danau-danau tersebut adalah danau vulkanik yang terbentuk akibat letusan eksplosif Gunung Kelimutu. Di sini, mayoritas pengunjungnya adalah wisatawan asing. Ini adalah Tiwu atau Buku. Dalam bahasa Indelio, Tiwu berarti danau. Danau ini dipercaya oleh masyarakat Dio sebagai danau tempat bersemayamnya arwah orang tua. Umumnya, danau ini berwarna hijau tua atau kecoklatan. Setelah puas menikmati keindahan alam dan berfoto-foto, saya melihat bahwa banyak pengunjung mulai turun karena suhu yang semakin panas. Merasa waktunya juga untuk beranjak, saya pun memutuskan untuk ikut turun. Karena yang pinggir kali gitu kan bisa dijangkau dari ini gerbang depan. Saya tadi naik sama abang-abang yang dari Jakarta. Dia rental motor dari Bajo langsung ke sini. 10 jam katanya. Sendiri juga dari Jakarta. Ini tinggal kita doang yang di atas, yang lain udah pada turun. Tadi ada deh. Oh, pasangan.
Pas kita mau turun dia baru nyampe. Dan ini adalah Tiwunuamurikofai, danau yang dipercaya masyarakat Rio sebagai danau tempat bersemayamnya arwah muda-mudi. Danau ini yang paling jarang berubah warna di antara ketiga danau yang ada. Umumnya danau ini berwarna hijau kebiruan. Dan terakhir, Tiwu Atapolo, danau yang dipercaya masyarakat Rio sebagai danau tempat bersemayamnya arwah jahat. Danau ini paling sering berubah warna di antara ketiga danau yang ada. Bang Daniel adalah seorang solo traveler dari Jakarta yang perjalanan dan rencananya sudah terkonsep dengan rapi. Sangat berbeda dengan saya. Setelah banyak mengobrol, dia mengajak saya untuk melanjutkan eksplorasi Koka Beach dan air terjun Murundau sebelum kembali ke kota Ende. Selain itu, dia juga mengajak saya untuk trekking ke Wairebo, dan saya langsung mengiyakannya karena memang ingin sekali ke sana. Saat perjalanan dari Labuan Bajo kemarin, saya tidak sempat mampir ke sana karena tidak punya teman untuk trekking. Trekking sendirian di tengah hutan Wairebo selama lebih dari 2 jam terasa cukup menakutkan. Yang menarik bagi saya tentang Wairebo adalah cerita yang saya baca tentang asal-usul nenek moyang orang Wairebo yang juga berasal dari Minangkabau. Dan ini berarti perjalanan saya untuk menyeberang ke Sumba besok terpaksa saya tunda. Udah jam 8.57 teman-teman. Udah di hotel lagi. Di bintang apa ya? Inilah kondisinya. Mau sarapan dulu. Ini nggak tahu nih namanya apa. Ntar habis dari sini mau ke pantai apa ya, tadi diajak ke abang-abang yang tadi. Habis dari pantai ke air terjun, habis dari air terjun lanjut Ende. Jadi ternyata teman-teman di sini udah dapat sarapan, udah dapat kopi juga. Kemarin 150, lumayan sih, kamarnya juga nyaman, bersih. View kayak gini. Tuh parkiran di bawah. Tuh, kalau mau naik ke Kelimutu, cuman di atas sudah kabut kayak tadi pas saya mau turun udah kabut. Udah check out teman-teman, udah jam 10.07. Sekarang kita mau ke Koka Beach barengan sama abang ini. Duh, ini apa ini, pasar ya? Kami juga mau tutup. Jadi bapak-bapak yang tadi tidak jalan jangan sampai rencana mau ke Wairebo lagi teman-teman, mau ke Wairebo juga barengan sama abangnya. Jadi ada teman, lebih aman lah pokoknya. Kalau sendiri nanjak gitu masuk hutan, keluar hutan serem. Ini gara-gara nggak ada planning ini, harusnya sebelum berangkat perencanaannya jelas gitu. Sekarang kayak mau ke Sumba, mau ke Wairebo lagi. Ya mau nyampe teman-teman, saya hancur.
Hai. Dari Kelimutu, Pantai Koka bisa ditempuh sekitar 1 jam 40 menit. Jaraknya 44 km. Parah jalannya. Jadi pas jalan mulus dia yang kita tinggalin, pas jalan hancur kita yang ditinggalin. Hai. Sayang motor, sayang velg. View kayak gini teman-teman. Selamat datang di Pantai Koka, sebuah surga tersembunyi di Indonesia, dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang biru jernih. Dikelilingi oleh tebing curam dan hutan tropis, Pantai Koka menciptakan suasana yang damai dan sejuk. Ombak yang tenang membuatnya sempurna untuk berenang atau sekedar bersantai di tepi pantai. Sepertinya mengunjungi Pantai Koka akan jauh lebih asik saat menjelang sunset. By the way, hari ini adalah hari Jumat teman-teman. Kita tiba di Pantai Koka sekitar jam 11. Jadi saya nggak bisa berlama-lama di Pantai Koka. Saya harus segera mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, mencari masjid di sini tidak terlalu sulit. Hanya perlu menempuh 5 km dari Pantai Koka, saya sudah menemukan masjid. Baru kelar Jumatan teman-teman di Masjid Ridwan Mauloo. Yang menarik, di masjid ini, wanita juga ikut sholat Jumat. Sebuah hal baru yang belum pernah saya temui sebelumnya. Setelah selesai sholat Jumat, perut sudah sangat lapar. Tadi pagi, saya hanya sarapan roti dan telur. Dan rasanya cukup aneh di lambung, karena biasanya saya sarapan dengan nasi padang yang full karbohidrat dan mengenyangkan. Ini pantai apaan ya? Mana ini rumah makan? Apa itu? aja bayar kuda di sini. Tukar kuda. Pulang ke Jakarta naik kuda. Kayak ini, Angling Dharma. Kak, kasih ya kak. Kak. Tadi habis Jumat
makan siang di situ. Tadi nyari-nyari nasi padang nggak ketemu. Makan nasi ikan pakai tahu, pakai perkedel. Total kena 15.000. Nasi nambah. Murah sih. Tuh janda-janda semua tadi. Ini masjid tempat sholat Jumat tadi. Gua Maria, ziarah Jalan Salib. Ini tujuan mau ke air terjun apa ya, yang dekat-dekat hotel tadi. Air terjun Murundau terletak tidak jauh dari Danau Kelimutu, hanya sekitar 11 km. Dari tempat parkir, perjalanan menuju air terjun pun cukup dekat, gak sampai 5 menit. Setelah bersantai sejenak, menikmati keindahan alam dan suara gemuruh air terjun, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Ende. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. Lanjut lagi teman-teman. Sekarang udah jam 5:05. Oh, ini udah di kota Ende lagi. Sekarang tujuan mau ke Dasi Guest House. Nyampe penginapan, mau sholat dulu, sholat asar. Sholat. Tadi abang-abang Bang Daniel tadi, dia lagi nerbangin drone di jembatan perbatasan mau masuk ke Ende. Jadi saya duluan. Sekarang kita ngambil di Dasi Guest House yang dormitory. Dormitory lebih irit lah, kena 100.000 per malam. Oh iya, depan lagi.
Gelap cuaca, mau hujan kayak. Kemarin juga pas nyampe ND hujan, tapi sebelum masuk ND sih di daerah apa ya, 30-40 kilo sebelum masuk ND lah. Masjid An-Nur, ada masjid. Oh sini. Kak parkir sini nggak apa-apa kak? Boleh.